Oke, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di Administrasi Infrastruktur Jaringan bersama saya Anjar Pinem. Adik-adik, saya berharap kalian masih tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah, dan saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat. Materi kita hari ini kita bahas routing dinamis BGP atau Border Gateway Protocol. Apa itu routing BGP? BGP atau Border Gateway ya, jadi Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system atau yang sering disebut dengan AS. Apa itu AS? AS itu merupakan IP network yang menunjukkan kejaringan yang dapat dicapai antar jaringan. Misalnya ISP ya, misalnya ISP besar seperti Telkomsel atau perbankan. Kenapa perbankan memiliki banyak cabang gitu ya. Nah, BGP ini termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau BGP. Nah, kemudian dengan adanya EGP, router dapat melakukan pertukaran rute dari dan keluar jaringan lokal atau AS. Nah, BGP ini mempunyai skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Oleh karena itu, BGP dikenal dengan routing protokol yang sangat rumit dan kompleks. Kenapa dikatakan rumit? Ya, kita bayangkan saja misalnya seperti ISP Telkomsel. Dengan banyaknya pengguna jaringan dari Telkomsel misalnya, maka dibutuhkan sebuah router untuk memanage jaringan setiap pelanggan mengakses internet gitu. Nah, seperti itu secara umumnya, makanya dikatakan rumit dan kompleks. Nah, kemudian ada karakteristik routing di BGP ini. Yang pertama itu, BGP ini menggunakan algoritma routing distance vector seperti yang lainnya ya. Algoritma routing distance vector ini secara periodik akan menyalin kabel routing dari router ke router. Nah, itu yang karakteristik pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik dari BGP ini memiliki perubahan tabel routing diupdate antara router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Nah, kemudian BGP ini digunakan antar ISP dengan ISP dan klien-klien. Jadi ISP ini Internet Service Provider ya, seperti contohnya Telkomsel, Indosat, IndiHome dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya digunakan untuk merutekan trafik internet antar AS atau Autonomous System. Nah, karakteristik yang berikutnya, BGP ini merupakan path vector routing protocol, di mana dalam proses menentukan rute-rute terbaiknya selalu mengacu kepada path terbaik dan terpilih ya, yang didapatnya dari router BGP yang lainnya. Jadi tadi kan ada antar router BGP gitu ya. Jadi mengacu kepada path yang terbaik dan terpilih di antara router yang lain atau didapat dari router BGP yang lain. Nah, koneksi antar peer dijaga dengan menggunakan sinyal keep live secara periodik. Berikutnya lagi ada metrik atau atribut untuk menentukan rute terbaik sangat kompleks dan dapat dimodifikasi dengan fleksibel. Nah, karakteristik yang lain, BGP ini memiliki routing table sendiri dan biasanya membuat prefix routing yang diterimanya dari router BGP lain. Nah, selanjutnya, mengapa menggunakan BGP? Nah, BGP ini memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda di dalam network multi-home. Maksudnya di sini multi-home tersambung ke lebih dari satu ISP ya. Tujuan utama BGP adalah untuk memperkenalkan kepada publik di luar network upstream provider atau peer. Nah, tentang rute atau porsi space address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke satu space address tujuan atau mengadvertise. Contohnya misalnya
saya menggunakan provider Telkomsel untuk berkomunikasi video call melalui WhatsApp ke seseorang yang menggunakan provider Tri misalnya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana sekali, tapi ada contoh yang lebih kompleks lagi, misalnya transfer antar bank, misalnya seperti itu ya. Jadi ada mungkin bank A menggunakan provider X, kemudian bank B menggunakan provider Z misalnya. Jadi akan BGP ini akan berfungsi untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber di dalam network multicom tersebut. Bisa ya dipahami adik-adik. Nah, kemudian BGP ini memiliki kemampuan untuk kemudian BGP ini merupakan memiliki salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh BGP routing. Apa itu? Ialah ia mempublikasikan rute yang tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Ini dinamakan block calling, yaitu melakukan advertise atau meminta izin untuk membawa data. Tetapi beberapa bagian space address adalah milik orang lain, akibatnya proses advertise malah menyulitkan. Nah, nanti misalnya kita lakukan di simulasi akan ketahuan seperti apa dianya ya. Nah, kemudian cara kerjanya nanti adik-adik bisa lihat di modul praktek ya, modul praktek. Kemudian dipraktekkan saja langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Ikuti video sebelum atau pertemuan kita sebelumnya. Jadi di situ sudah sangat jelas saya buat ya, jelas saya buat bagaimana topologinya, device apa yang digunakan, IP address-nya seperti apa, kemudian coding yang digunakan di command line interface-nya seperti apa, sudah saya buatkan di sana. Jadi selain video ini ada modul praktek untuk BGP ini atau Border Gateway Protocol. Silahkan dipraktekkan. Nanti hasilnya diupload dari media tugas kita ya, media tugas kita, karena pertemuan sebelumnya kita tidak ada tugas latihan, ini nanti kita ada tugas latihan. Jadi demikian adik-adik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di media classroom kita. Terima kasih. Saya berharap adik-adik tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah, dan tetap jaga kesehatan. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.